Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Kali ini kita akan mempelajari tentang auxiliary regression. Jadi sebenarnya auxiliary regression ini adanya di data panel. Jadi data panel itu juga merupakan bagian dari regresi. Nah, untuk dia karena bagian dari regresi, berarti kan regresi itu ada terbagi dua, ada yang kita sebut dengan regresi sederhana dan ada yang kita sebut dengan regresi berganda. Untuk regresi sederhana, maka tidak ada uji asumsi klasik yang dia gunakan karena variabel yang digunakan di situ hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Sementara untuk regresi berganda itu memiliki variabel X lebih dari satu. Karena variabel X-nya lebih dari satu, maka kita harus menggunakan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada tiga. Yang pertama itu adalah uji multikoliniaritas. Yang kedua itu adalah uji auxiliary regression dan uji heteroskedastisitas. Nah, tapi untuk data panel, karena data panel itu kan penggunaannya adalah data sekunder. Jadi uji asumsi klasiknya itu hanya yang dipakai adalah uji multikoliniaritas dan uji autokorelasi. Nah, uji multikoliniaritas di data panel itu berbeda dengan uji normalitas, uji multikoliniaritas di regresi biasa yang menggunakan time series ya. Kalau kita menggunakan time series, kita perlu melakukan uji multikoliniaritas dengan variance inflation factors. Sementara kalau di data panel, multikoliniaritasnya itu adalah uji auxiliary regression. Nah, ini dia uji auxiliary regression ya. Nah, di uji auxiliary regression ini adalah untuk melihat apakah variabel antar variabel independen itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, makanya pengujian dari auxiliary regression ini memiliki ketentuan. Di mana ketentuannya itu jika nilai auxiliary regressionnya itu lebih besar dari 0,80, maka terjadi multikoliniaritas antar variabel independen. Tetapi jika nilai auxiliary regressionnya lebih kecil dari 0,80, maka tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel independennya. Jadi ini adalah salah satu uji untuk menguji multikoliniaritas dalam penelitian yang menggunakan data panel. Kalau tidak data panel yang kita sebut dengan time series itu hanya perlu menggunakan uji variance inflation factors ya. Nah, jadi ketentuannya sangat mudah ya. Intinya adalah kalau lebih dari 0,80 berarti terjadi multikoliniaritas. Kalau dia di bawah dari 0,80 berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, bagaimana melakukan ujinya? Kita akan mulai. Ini adalah tampilan Evius seperti yang biasa teman-teman olah ya, yang kita praktekin. Nah, kita pakai yang data penelitian ERNA itu aja ya. Nah, oke. Kita klik file, kita buka dulu ya, new work file. Kita masukin dulu datanya. Kita pilih balance sheet final. Itu 2014, start date-nya, end date-nya 2021 dan cross-nya itu ada 5 kota. Nah, oke, kita buka saja. Saya pindahin ya. Oke. Nah, itu ada datanya ya. Ini datanya. Kita lihat variabel yang mau kita masukin. Itu ada variabel PE, variabel JP, IPM dan KM. Ya, kita masukin sekarang. Kita bikin objek di dalamnya ya. Objek, new object, kemudian kita pilih series, kita pilih PE. Kemudian kita pilih lagi objek, new object, kemudian kita pilih JP. Kemudian objek, new object, kita pilih lagi IPM. Kemudian objek, new object, kita pilih lagi KM. Oke, setelah semuanya masuk, sekarang kita memasukkan data. Ingat ya teman-teman,
eh, urutan ininya, urutan variabelnya supaya lebih mudah kita memasukkan data, tidak perlu satu-satu langsung kita masukkan datanya semuanya itu sangat mudah sekali. Pokoknya teman-teman ingat urutan dari variabel. Di sini urutan variabelnya PE, JP, IPM, KM. Oke. Kita klik PE sekali, kemudian JP, IPM, dan KM. Klik kanan, open as group. Oke, ada di open as group. Sekarang tinggal kita blok ya, datanya saja. Hanya blok datanya saja. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masuk di sini, edit, Ctrl V. Nah, ini semuanya datanya udah masuk. Kita langsung delete aja ya. Nah, ini datanya udah masuk ya. Jadi nggak perlu copy paste satu-satu ya. Sudah sangat mudah sekali. Nah, bagaimana cara melakukan auxiliary regression? Itu sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali, tidak ada yang sulit. Langsung quick, kemudian group statistik, dan ambil langsung correlation. Ya, seperti ini. Ya, pilih quick, kemudian pilih group statistik, setelah itu pilih correlation. Ya, teman-teman, jangan lupa pilih quick, kemudian group statistik, dan correlation. Kita pilih. Nah, akan keluar listnya. List of series, group, and or series expression. Jadi kita hanya memasukkan yang memang menjadi variabel independen, variabel yang mau kita uji. Jadi variabel dependennya di sini tidak usah dimasukkan. Yang kita masukkan hanya cukup adalah variabel independen. Hanya variabel independen saja ya teman-teman. Jangan ada masukin variabel dependennya. Dalam hal ini kemarin variabel independen kita itu adalah jumlah penduduk yang kita kasih kode JP, kemudian IPM, indeks pembangunan manusia, dan KM, yaitu kemiskinan. Oke, kita masukkan aja yang sesuai kita tulis di sini ya. Jadi teman-teman untuk mempermudah berikan aja kayak simbol ya, singkatan untuk mempermudah proses dalam pengolahan. Oke, kita masukin itu adalah JP, kemudian IPM, dan KM. Tinggal kita tinggal kita ini kan langsung oke. Nah, ini langsung keluar hasil ya. JP dengan JP udah pasti nilainya adalah 1. Jadi kalau kita membandingkan diri kita sendiri, itu udah pasti nilainya adalah 1. Jadi seperti kita bercermin gitu ya. Nah, ketika kita bercermin kan itu ya diri kita sendiri, itu pasti nilainya adalah 1 ya. Nah, kemudian IPM dengan IPM juga nilainya adalah 1, KM dengan KM juga nilainya adalah 1. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika JP dengan IPM itu nilainya adalah 0,436676. Nah, berdasarkan ketentuan tadi ya, ketentuan yang kita pakai, kalau nilai auxiliary regressionnya lebih besar dari 0,80, maka ini menunjukkan terjadi multikoloneritas. Tapi kalau nilai auxiliary regressionnya lebih kecil dari 0,80, ini menunjukkan tidak terjadi multikoloneritas. Nah, dalam hal ini, berdasarkan hasil, kita lihat JP dengan IPM itu 0,436676. Berarti ini kan di bawah dari 0,80. Nah, kemudian JP dengan KM sebesar 0,80000099. Nah, ini artinya minus. Minus itu kan jelas ya, jauh di bawah 0,80. Nah, jadi kalaupun ini IPM dengan JP itu pasti nilainya sama ya. JP dengan IPM atau IPM dengan JP itu pasti nilainya sama. Lihat nih teman-teman, nilainya sama dengan ini. Nah, kemudian JP dengan KM juga nilainya pasti sama ya, seperti ini. JP dengan KM itu nilainya sama seperti yang ada di sini. Nah, kemudian antara IPM dengan KM gitu ya. Nah, ini nilainya di sini min 0,659816. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian kita tidak terjadi multikoloneritas. Artinya penelitian dengan judul pengaruh jumlah penduduk, IPM, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
itu berarti tidak terjadi atau bebas dari kesalahan multikolinialitas yang dilakukan melalui uji auxiliary regression. Nah, sederhanakan uji auxiliary regression itu tidak ada yang sulit ya. Uji auxiliary regression seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa uji ini adalah uji yang sangat mudah. Tidak ada yang sulit dalam pengujian ini. Inilah uji yang digunakan untuk penggunaan analisis regresi berganda, di mana itu merupakan datanya bentuknya adalah data panel bukan time series ya. Kalau time series kita pakai variance inflation factors. Tapi kalau dengan menggunakan data panel maka kita menggunakan auxiliary regression. Nah, mungkin sekian materi kita untuk uji auxiliary regression. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan mencobanya dengan data-data yang sudah pernah saya berikan untuk sebagai latihan-latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.